Kemudian ini kan sudah dipakai nepuk lagi di debu yang agak yang tempat lain, biar karena ini mustakmal kan, tempat lain. Kemudian ditepuk lagi. Ya. Kemudian mengusap tangan kiri Bu ya, Pak. Kalau tangan kanan kan belum sentuh tangan kiri dulu, telapak tangan kiri. Seperti ini, kalau nggak salah nanti dibeneri ya Ustaz Novi. Nah, set. Ini kan. Ini masih suci belum tersentuh kan? Ke tangan untuk mengusap tangan kirinya. Sudah, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena minggu pagi ini kita masih berkumpul di Masjid Fisabilillah dalam rangka Idul setiap minggu pagi. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Musa Rasulullah SAW dan keluarga lingkungan kita. Baiklah jemaah Fisabilillah yang dimuliakan Allah, pagi ini akan menyampaikan kajian bagi hormat Ustaz Murako pada beliau ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridai ta'ala wali sa'ata wa salama wal maghfirah wali ana wali syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'dah. Yang saya hormati Ketua Majelis Fisabilillah serta seluruh pengurus, yang saya hormati para asatidz, para imam Masjid Fisabilillah yang saya tunggu-tunggu barokah ilmunya, para sepuh, haji, bu haja yang saya banggakan serta jamaah Masjid Fisabilillah rahimakumullah. Syukur alhamdulillah pagi ini kita di minggu yang pertama September ya, September. Kita rutin alhamdulillah setiap minggu pagi kita mengadakan majelis taklim sebagai harapan bentuk wujud kita selaku umat atau selaku hamba Allah, yaitu salah satunya adalah kita duduk-duduk nyantai-nyantai di taman-taman surganya Allah yang di dunia. Itu adalah majelis-majelis ilmu, tempat kajian ilmu, nongkrong atau duduk sambil membahas tentang ilmu, istilahnya ngaji lah kalau bahasa kita, ngaji bareng. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, salawat wassalam kita haturkan kehadirat junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapannya dan berharap serta berdoa mudah-mudahan kita nanti di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita nyambung lagi di berikutnya dalam kitab
at-targhib wa tarhib, anjuran dan ancaman kalau bahasa Indonesianya. Kita sekarang masuk di bab tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah taala ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu su'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Jamaah rahimakumullah. Dalil pertama, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza kumtum ilas sholati, apabila hendak mendirikan sholat, faghsilu wujuhakum, maka hendaklah basuh wajahmu, wa aydiyakum, dan tangan kalian, ilal marafiqi, sampai siku, wamsahu biru'usikum, kemudian basuhlah sebagian dari kepala kalian, wa arjulakum, dan kaki kalian, ilal ka'bain, sampai kepada kedua mata kaki. Wa in kuntum, jika kalian itu junuban, dalam keadaan jinabah atau berhadas besar, fattahharu, maka mandilah siapa kalian. Wa in kuntum mardo, dan jika kalian sakit, au ala safarin, atau dalam perjalanan atau atas perjalanan, au jaa ahadum minkum, atau mendatangi, atau datang salah satu mereka mendatangi minal ghaid, ke WC atau BAB atau kencing, au lamastumun nisaa, atau menyentuh perempuan, falam tajidu, kemudian tidak menemukan, atau kemudian kalian tidak menemukan, falam tajidu, kemudian tidak menemukan, ma'an, air, fatayammamu, maka bertayamumlah kalian. Fatayammamu, maka bertayamumlah kalian. Su'idan thayyiban, dengan debu yang bersih. Famsahu, kemudian usaplah, biwujuhikum, wajah kalian, wa aidikum, dan tangan kalian, minhu, dengan debu atau dari debu tersebut. Ma yuridullahu, Allah tidak menghendaki, liyaj'ala alaikum, untuk menjadikan kalian min harajin, susah atau sengsara karena tidak ketemu banyu tadi, ya, maka dijadikan debu maksudnya. Walakin liyutahhirakum, tetapi Allah membersihkan kalian. Wal yutimma nikmatahu, dan Allah menyempurnakan nikmatnya, alaikum, atas kalian, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Dari dalam surah Al-Maidah ini disebutkan, yang pertama, ya, di awal ayat itu
itu menjelaskan tentang wudhu sudah dibahas, ya kan? Di sini sebutkan tadi apabila eh, apabila sakit, ya, atau dalam perjalanan atau batal wudhu, katakanlah mendatangi jamban WC karena buang air kecil, buang air besar. Kalau kemudian tidak menemukan banyu, ya tidak menemukan banyu, fatayamamu, maka bertayamum dengan debu. Jadi di sini dalil tayamum adalah fatayamamu. Ketika tidak menemukan air, fatayamamu, maka bertayamumlah. Tayamum itu adalah untuk meringankan ketika tidak ada air. Sesuai dengan niatnya kan, nawaitu tayamuma listibahatis sholah. Saya niat tayamum untuk keabsahan melaksanakan sholat. Listibahatis sholah lillahi ta'ala. Dengan debu yang suci. Diusapkan pada wajah, kemudian pada tangan. Artinya, kalau caranya kan misalkan ini debu ya, debu. Kita sentuh debunya, kemudian kita kipat ke sini, ya, baru usap ke wajah, seperti yang diterangkan kemarin oleh Ustadz Novi, saya menyambung lidah, ya, wajah itu dari tumbuh rambut sampai ke dagu, dari telinga ke telinga sini, sentuh ya, pakai debu. Kemudian ini kan sudah dipakai, nepuk lagi di debu yang agak tempat lain, biar karena ini mustakmal kan, tempat lain. Kemudian ditepuk lagi, ya. Kemudian mengusap tangan kiri, Bu, ya, Pak. Kalau tangan kanan kan belum sentuh tangan kiri dulu, telapak tangan kiri seperti ini. Kalau nggak salah nanti dibeneri ya Ustaz Novi. Nah, set. Ini kan, ini masih suci, belum tersentuh kan ke tangan untuk mengusap tangan kirinya. Sudah seperti itu. Wah, enak nian. Ya karena dalam ayat selanjutnya disebutkan Allah tidak menginginkan kalian tuh susah mendaki banyu. Ada debu, ya. Jangan susah. Karena Allah tidak menginginkan untuk menjadikan kita itu gundah gulana. Daki banyu tak sholat. Karena saking wajibnya sholat, wajib air, tidak katik banyu pun tayamum. Ya. Bisa dengan debu, kalau sini kalau dalam penjelasan fikih bisa dengan embun, ya kan? Bisa dengan yang jelas debu yang pastinya, atau dengan embun. Nah ini karena Allah memberikan suatu nikmat kepada kita, maka di ujung ayat disebutkan la'allakum tashkurun, agar kita bersyukur. Artinya Gusti Allah itu tidak menginginkan umatnya susah karena dari air kita melaksanakan sholat mendirikan debu, maka hikmahnya adalah kita pun sebisa mungkin tidak membuat orang lain susah. Ya. Kalau istilah itu, kalau sesuatu bisa dibuat gampang, kenapa harus dipersusah? Artinya ketika orang minta tolong, kalau memang kita bisa nolong, tolong. Maka itu disebut dengan rukun tetangga. Guyup rukun, tonggo teparek kalau bahasa Jawanya. Artinya dalam hadis Nabi disebutkan kan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu, di situ kan. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tetangga. Artinya muliakan tetangga itu dengan tetangga kita akor, guyup rukun, dan saling membantu, saling menjaga. Itu namanya baru kita dikatakan beriman kepada Allah dan hari akhir. Andaikan belum, ya sudah beriman, tetapi kesempurnaannya atau iman yang melekat dalam hati itu mungkin belum dapat hidayah dari Allah. Maka bersyukurlah kita ketika hati kita tergerak membantu. Hati kita ketika ada sesuatu yang agak kita tergerak membantu, itu suatu nikmat yang tiada tara. Bersyukurlah.
dan itu perlu dipertahankan karena itu adalah hidayah Allah. Tak semua orang mempunyai gerakan hati seperti itu. Jadi kalau kita katakanlah hati kita, kan kita baca nilai kita kan. Kalau ada sesuatu kita rasa anak nol, nah ini alhamdulillah berarti kita itu membakti atau sebagian dari orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka la'allakum tashkurun tadi, semakin kita bersyukur ya kan, semakin kita berterima kasih dengan syukurnya itu dengan perbuatan baik, maka Allah akan semakin menambahkan nikmatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabila syadid. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fudilna, kita dimuliakan. Fudilna, kita dimuliakan ala nasi, atas manusia, ya sebab manusia maksudnya kita dimuliakan. Bisalasi, dengan 3 macam. Ju'ilat, dijadikannya sufufuna kasufufil malaikah. Barisan kita sholat ya, itu seperti barisan malaikat ya, sufufuna kasufufil malaikat. Maka kita dianjurkan untuk sholat berjamaah ya kan. Sholat berjamaah. Artinya sholat berjamaah itu ya dari takbiratul ihram sampai salam tuh kita walaupun masbuk mengejar sholat berjamaah. Nanti kalau sholat akan dibahas di kitab sholat. Tapi pada penekanannya kita sebagai yang disebut sufufuna kasufufil malaikat, kita jadikan barisan sebagai malaikat. Kalau kita sudah berjamaah ya kan, mengharapkan 27 derajat ya kalau pahala jamaah, maka kita sempatkan waktu juga untuk afdolnya, kita sempatkan juga doanya pun juga mengikuti imam, ya. Doanya juga mengikuti imam. Untuk apa kita jauh-jauh lari-lari ngejar sholat jamaah, pas doa kita doa dewek dan itu langsung keluar katakanlah gitu kan. Ya enggak ada bedanya dengan sholat munfaridan atau sholat sendirian seperti itu. Jadi kita berusaha untuk ikut jamaah itu ya betul-betul sampai tuntas, sampai akhir. Kita lari-lari, ya kan? Nah, pas giliran berdoa, nggak bareng-bareng gitu kan. Artinya, ya jamaahnya dapat, tetapi afdolnya adalah juga ikut doa bareng. Karena kita mengharapkan terkabulnya doa, otomatis doanya bareng-bareng. Semakin banyak yang berdoa, ya mungkin yang doanya imam, ya kan? Yang mengamini ibu bapak sekalian itu siapa tahu salah satu dari yang ibu bapak amin itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengar oleh malaikat. Maka itulah pentingnya doa bareng. Ada riwayat kan kalau lebih dari 40 itu satu wali kan, ada riwayat seperti itu. Jadi Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, mari kita tingkatkan kualitas ibadah kita ya, salah satu tadi. Kepalang kita lah bekejaran ngejar jamaah, ya kan? Kepalangan pulau kita tuntas sampai akhir, sampai dengan salam. Nggak lama, paling nggak nyampe 7 menit, kadang-kadang paling 3 menit, bareng-bareng. Ini adalah mudah-mudahan hati kita tergerak untuk bersama-sama. Namanya guyub rukun, juga namanya juga kebersamaan. An nasra yatafaqqahu bil ittihad. Kesuksesan ya kan, suatu keinginan atau suatu kelompok, suatu jamaah bil ittihad, karena kita bersatu. Bareng-bareng berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kompleks kita ini barokah fiddin wa dunya hatal akhir. Amin. Ya rabbal alamin. Kemudian wa ju'ilat lana, dan dijadikan bagi untuk kita al-ardu, bumi, kulluha, semuanya itu masjidan, masjid. Allah menjadikan bumi ini seluruhnya itu adalah masjid. Artinya sholat itu di mana bae bisa, ya. Di mana bae bisa. Tetapi dalam penjelasannya ya tetap di tempat yang bersih, suci tempatnya, suci pakaiannya,
suci badan kita ketika melaksanakan sholat. Misalkan kita lagi musafir di mana, di tengah hutan, ya misalkan, atau di tengah perjalanan yang jauh tidak ada, katakan ada ketemu masjid, ada keringanan jamak tahir, jamak tadi. Mana tepat waktunya? Ya tidak apa-apa berhenti, ya berhenti dimanapun, bentang sajadah sholat. Kan mungkin kita sudah terbiasa dengan sholat fi awalil waktu ya, bukan tepat waktu ya, sholat awal waktu ya. Kalau tepat waktu, waktunya sholat itu ada yang panjang, ada yang pendek, ya kan. Selagi di dalam jeda waktu itu namanya tepat waktu. Mungkin karena sudah terbiasa awal waktu dan kita dalam perjalanan sedang mungkin eh, katakanlah istiqomah menjaga konsistensi kita untuk tepat waktu, ya kita berhenti. Kalau dalam prediksi masjid di depan sana itu sudah masuk, misalkan tidak bakal terkejar sholat zuhur katakanlah, ya kita berhenti sholat, bentang sajadah sholat, itu maksudnya. Artinya di mana baik kita bisa sholat. Wa ju'ilat turbatuha, dan dijadikan debunya bumi, lana untuk kita, itu tohuron, bisa untuk bersuci. Idza lam najidil ma'a, ketika tidak menemukan air. Ini lagi-lagi dalilnya adalah Allah menjadikan debunya itu bisa untuk bersuci ketika tidak menemukan air. Sekali lagi niatnya adalah nawaitul tayamuma listibahatis shalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu taala alam. Karena di sini yang di kitab ini hadis dan Al-Qur'annya itu ada dua ayat dan satu hadis. Jadi cukup sampai di sini bab tayamum secara gambaran singkatnya. Kalau gambaran lengkapnya nanti akan dibahas di kitab Safinatun Najah yang Ustaz Mafi yang banyak itu satu perinci, aku umum baik. Kenalan dulu karena mengenal lebih dalam nanti Ustaz Mafi. Mengenal Allah Ustaz Fikri yang Asmaul Husna. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau ada kalau sudah pas, semoga kajian kita ini dan seterusnya kita istiqomah dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.